Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenankan kami kelompok SD mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Pada ruang kolaborasi 2.1 ini kami tergabung ke dalam kelompok SD yang mana anggota dia ada yang Ibu Ningsi SPD berasal dari SD 013 Kundur Barat. Ada Bapak Hendro Hartono SPD dari SDN 008 Meral. Ada Ibu Rina Aznita SPD dari SD 003 Meral. Saya sendiri Hamdani SPD dari SD 002 Kundur Barat dan Ibu Susiati SPD SD 009 Tebing. Pada kesempatan ini kami mendapat skenario pembelajaran berdiferensiasi situasi 2 atau tingkat SD. Salah satu skenario-nya yaitu Pak Darmawan adalah seorang guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan antaranya adalah nomor 1, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa strip pertama, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Ada juga artikel yang ia ambil dari majalah anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Dan ada juga komik science milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik science dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Yang ketiga, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dengan dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video ini melalui handphone jika ada murid yang tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Nomor 4, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi diri sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Nomor 5, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, strip pertama, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya. Strip kedua, mengamati poster diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Strip ketiga, mewawancari petugas UKS. Strip keempat, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semua bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Pak Darmawan pun siap mengajar. Keenam, di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid agar ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Nomor 7, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8.
Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepertinya kepada murid. Yang jelas, mereka diberi kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberi tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphone kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan pada murid. Yang 10, Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-murid memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur perencanaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah ia display di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur perencanaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentu sudah lebih sulit. Pertanyaan pemandu. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Dari soal pemandu tadi, soal nomor 1, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut adalah kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Soal nomor 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Caranya, 1. Melakukan asesmen awal. Pak Dermawan di minggu sebelumnya sudah menanyakan pada murid-muridnya, apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan? Ada satu muridnya yang memiliki komik science dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Nomor 2, Pak Dermawan mencari tahu pengetahuan awal, kemampuan membaca yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Nomor 3, Pak Dermawan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan minat siswa, minat membaca. Nomor 4, Pak Dermawan mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Soal nomor 3, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensi konten. 1. Pak Dermawan melakukan diferensi konten berdasarkan kesiapan belajar murid. Dapat dilihat ketika Pak Dermawan menyajikan beberapa buku bacaan berdasarkan tingkat kesulitan siswa. Berbeda-beda tentang cara kerja organ pencernaan. Hal ini sesuai dengan perspektif yang terdapat dalam Equalizer Thomson yang penyajian materi dari yang sederhana sampai kompleks. Nomor 2, Pak Dermawan melakukan diferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar materi terstruktur, terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid-murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas murid untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci.
di mana mereka tidak memiliki terlalu banyak keputusan untuk dibuat. Hal ini dapat dilihat ketika Pak Dermawan menyiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Diferensiasi proses. Pada awal pembelajaran, Pak Dermawan menyediakan pertanyaan pemandu agar murid-murid memahami apa yang maksud dengan sistem. Pak Dermawan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi beragam gaya belajar. Murid-muridnya melakukan kegiatan bervariasi, misalnya mengamati poster, membaca bacaan, buku, artikel, komik, sains, mencermati video, mewawancarai petugas UKS, dan menjawab kartu-kartu pertanyaan. Diferensiasi produk. Pak Dermawan memberikan tugas, tagihan, atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid berdasarkan kemampuannya, kurang, sedang, dan tinggi. Soal nomor 4, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Caranya, 1. Assessment as learning. Pak Dermawan melakukan observasi kegiatan peserta didik sambil memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dan memberikan pertanyaan lanjutan untuk siswa yang membutuhkan tantangan lebih. Dan Pak Dermawan mencatat semua informasi yang didapat dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang diberikan kepada si murid. Nomor 2, assessment for learning. Penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment sebagai berikut. Titik 1, untuk murid-murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di sekolah. Yang nomor titik 2, untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Titik 3, untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Kutipan kata bijak dari Bapak Pendidikan Indonesia. Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok SD. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas semuanya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.